Halo semuanya. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai penerapan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Akuntansi sendiri mungkin sudah sangat lumrah dan banyak orang yang mengetahuinya, tapi tidak semua orang paham akan pengertian dan penerapannya. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sudah sering melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi, entah itu kita sadari atau tidak kita sadari. Mungkin ketika orang lain mendengar kata akuntansi, yang terbayang dalam pikirannya adalah sebuah pencatatan mengenai keuangan yang rumit. Tetapi, dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari tidak serumit yang dibayangkan. Di mana, dalam penerapan di kehidupan sehari-hari, kita hanya perlu melakukan pencatatan transaksi yang sederhana. Mungkin sudah sebagian orang yang menerapkannya, entah itu ya sadari atau tidak. Misalnya saja, ketika kita mencatat pengeluaran dan pemasukan kita dalam sebulan, itu juga merupakan salah satu kegiatan pencatatan akuntansi. Pengertian akuntansi itu sendiri, akuntansi dikatakan sebagai seni pencatatan, meringkas dan menganalisis dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam suatu bisnis atau perusahaan. Kata akuntansi sendiri identik dengan dunia bisnis, tetapi akuntansi itu tidak kalah pentingnya jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita mampu memanage keuangan yang kita miliki, di mana tujuan utamanya adalah mencatat keuangan yang kita miliki agar pengeluaran kita dapat terkontrol dan stabil. Selanjutnya, kita bisa membuat jurnal, di mana dengan membuat jurnal kita bisa mencatat pengeluaran, baik itu pengeluaran terkecil sampai pengeluaran terbesar, dan juga kita bisa mencatat pemasukan kita dan juga dari mana pemasukan itu berasal. Dengan melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan kita setiap bulannya, pada bulan berikutnya kita akan mampu merencanakan keuangan yang lebih baik, yang lebih efektif dan efisien. Membuat jurnal itu sendiri dapat kita lakukan menggunakan Microsoft Excel atau bisa juga di buku. Selanjutnya, kita bisa membuat laporan keuangan arus kas, di mana laporan keuangan arus kas dinilai lebih cocok diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan laporan arus kas kita bisa mengetahui untuk apa saja pengeluaran keuangan yang kita gunakan, baik itu pengeluaran untuk tabungan, pengeluaran untuk belanja, atau pengeluaran untuk dana darurat. Nah, setelah melakukan itu, kita bisa melakukan analisis, di mana kita bisa melihat mana pengeluaran yang bisa kita tekan agar keuangan kita dapat dikatakan sehat. Dengan melakukan hal itu, keuangan yang kita hasilkan akan lebih efektif dan efisien, dan akan mampu menunjang kehidupan kita sehari-hari. Akuntansi itu sendiri bukan hanya sekedar pencatatan atau pelaporan untuk perusahaan atau bisnis saja, melainkan bisa juga menjadi pencatatan, pelaporan, dan evaluasi untuk keuangan kita di kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan pencatatan akuntansi tersebut, kita dapat mengetahui, menganalisis, dan merencanakan keuangan kita di masa-masa berikutnya. Nah, dengan pencatatan tersebut juga dapat membantu kita untuk menentukan keputusan, apakah keputusan yang kita buat itu sudah tepat atau belum. Misalnya saja, ketika kita ingin membeli suatu barang atau kita ingin membeli rumah, dengan melakukan pencatatan akuntansi, kita bisa mengetahui seberapa besar pemasukan kita dan seberapa besar pengeluaran yang kita lakukan setiap bulannya. Dengan begitu, kita bisa mengetahui seberapa banyak uang yang bisa kita sisihkan setiap bulan. Dengan begitu, kita akan mampu mengetahui perkiraan kapan waktu yang kita butuhkan, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk memperoleh hal tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum dan arus kas beserta contohnya. Jurnal umum. Jurnal umum berfungsi sebagai tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan pada periode tertentu
secara sistematis dan kronologis. Pembuatan jurnal umum atau disebut juga penjurnalan mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Selanjutnya, sebelum kita membuat jurnal umum, kita harus memahami dulu saldo normal akun. Nah, berikut ini ada tabel dari saldo normal akun itu sendiri. Akun aset, harta atau aktiva jika bertambah maka akan dicatat pada debit, dan jika berkurang akan dicatat pada kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Akun utang atau kewajiban jika bertambah maka akan dicatat pada kredit, dan jika berkurang akan dicatat pada debit. Saldo normalnya adalah kredit. Modal jika modal bertambah maka akan dicatat pada kredit, sedangkan jika berkurang akan dicatat pada debit, dan saldo normalnya kredit. Pendapatan jika pendapatan bertambah akan dicatat pada kredit, dan jika berkurang akan dicatat pada debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Beban jika beban bertambah akan dicatat pada debit, dan jika berkurang akan dicatat pada kredit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga, arus kas yang dimaksud adalah cash basis, sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat cash basis dan accrual basis. Nah, cash basis itu sendiri adalah proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Sedangkan accrual basis itu adalah proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat terjadi meskipun belum menerima ataupun mengeluarkan kas. Nah, sebelum membuat laporan arus kas itu kita harus memahami elemennya. Elemen dalam laporan arus kas itu yang pertama ada aktivitas operasi. Dalam yang tergolong dalam aktivitas operasi yaitu membeli atau membayar harta lancar, pendapatan, beban usaha, penerimaan piutang, lunasi utang non-bank. Elemen selanjutnya yaitu aktivitas investasi. Yang tergolong dalam aktivitas investasi yaitu membeli harta tetap dan menjual harta tetap, misalnya memberi peralatan. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Yang tergolong dalam aktivitas pendanaan yaitu penambahan modal, investasi awal, meminjam dan melunasi utang bank dan private. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari jurnal umum dan laporan arus kas itu sendiri. Nah, berikut ini adalah contoh dari jurnal umum itu sendiri. Jurnal umum tanggal 31 Oktober 2020, dan ini contoh transaksinya. Tanggal 1, modal dari orang tua sebesar 2 juta. Jadi semua transaksi yang secara tunai, entah itu menambah atau mengurangi, itu akan mempengaruhi akun kas. Jadi di sini kas bertambah sebesar 2 juta dan modal berkurang pada kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya tanggal 5, membeli peralatan dapur sebesar 600.000. Jadi peralatan bertambah pada debit sebesar 600 dan kas berkurang pada kredit sebesar 600. Pada tanggal 6, membeli barang dagangan sebesar 700.000. Jadi barang dagangan bertambah pada debit sebesar 700 dan kas berkurang pada kredit sebesar 700.000. Selanjutnya yaitu tanggal 9, biaya servis perbaikan kendaraan sebesar 100.000. Biaya servis bertambah pada debit dan kas berkurang pada kredit. Tanggal 13, deden lunasi hutang sebesar 150. Jadi karena kas bertambah maka kas di debit sebesar 150
dan piutangnya pada kredit sebesar 150. Tanggal 14 menerima pendapatan dari online shop sebesar 1 juta. Jadi kas bertambah sebesar 1 juta dan pendapatan usaha dikredit sebesar 1 juta. Tanggal 20 beban listrik sebesar 100.000. Jadi beban listrik bertambah 100.000 dan kas berkurang sebesar 100.000. Pada tanggal 25 membeli perlengkapan kuliah sebesar 170. Jadi perlengkapan kuliah bertambah di debit dan kas berkurang pada kredit. Nah, tahap selanjutnya kita membuat buku besar kas pada periode 31 Oktober 2020. Nah, buku besar ini nanti akan digunakan untuk membuat laporan arus kas. Jadi semua transaksi yang mengaruhi kas akan dicatat pada buku besar kas. Seperti pada tanggal 1 setoran modal awal. Nah, tanggal 1 itu setoran modal awal dari orang tua sebesar 2 juta dan kas berada pada debit, jadi itu menjadi penambah sebesar 2 juta. Nah, maka akan kita catat di sini pada debit 2 juta dan langsung kita masukkan ke saldo sebesar 2 juta. Tanggal 5 peralatan dapur. Peralatan dapur mengurangi kas sebesar 600. Jadi kita catat pada kredit sebesar 600 dan ini akan menjadi pengurang saldo sebelumnya dan totalnya menjadi 1.400.000. Dan seperti itu selanjutnya, jika ia menambah kas maka akan dicatat pada debit dan jika ia mengurangi kas akan dicatat pada kredit. Setelah membuat ini, selanjutnya kita akan membuat laporan arus kas. Jadi elemen dalam laporan arus kas itu kan tadi ada 3, yaitu arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Sebelum kita membuat ini, kita itu harus memahami dulu elemen-elemen yang tadi sempat kita bahas. Nah, di sini saya sudah menggolongkan aktivitas mana saja yang masuk dalam operasi, investasi ataupun pendanaan. Jadi, pertama kita akan membuat arus kas dari aktivitas operasi. Di sini saya sudah menggolongkannya. Yang termasuk dalam aktivitas operasi itu ada membeli barang dagang, beban servis kendaraan, menerima pembayaran piutang, menerima pendapatan, beban listrik, perlengkapan kuliah. Nah, jadi langsung kita masukkan ke dalam aktivitas operasi. Nah, membeli barang dagang minus 700.000. Tanggal 9 beban servis kendaraan minus 100.000. Tanggal 13 menerima pembayaran piutang plus 150.000. Tanggal 14 menerima pendapatan sebesar 1 juta plus 1 juta. Dan tanggal 20 beban listrik minus 100.000. Tanggal 25 perlengkapan kuliah minus 170.000. Jadi kemudian dijumlah dan totalnya hasilnya 80.000. Selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Nah, di sini arus aktivitas dari investasi itu cuma satu, yaitu pada tanggal 5 peralatan dapur minus 600.000. Nah, langsung saja kita tulis di sini nih minus 600. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini aktivitas pendanaan cuma ada satu, yaitu setoran modal awal sebesar 2 juta. Nah, di sini langsung saja kita tulis 2 juta, kemudian kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil sebesar 1.480.000. Nah, selanjutnya kita melihat apakah ini sudah benar atau belum. Cara melihatnya dengan menyocokkan dengan saldo akhir dari buku besar itu sendiri, besar kas. Nah, di sini 1.480.000 sudah sesuai. Jadi ini sudah benar. Nah, sekian materi yang bisa saya berikan. Terima kasih, dan jika ada yang belum jelas bisa dipertanyakan pada kolom komentar.